Nama saya Inyo Mardana Jaya, 11 IPS 2, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan kemasan olahan makanan internasional. Jadi bahan kemasan ini adalah kegiatan penempatan produk ke dalam wadah dan segala jenis material yang lain yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Kemasan yang dibuat harus dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik tanpa ada kerusakan sedikit pun agar tidak merusak hasil makanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu produk ketika mencapai konsumen, antara lainnya kondisi bahan mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Fungsi kemasan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: kemampuan daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengkuatan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari cuaca panas, dari cuaca dingin, sinar matahari atau cahaya matahari, atau bau-bau yang tidak sedap dari tempat lain. Bentuk tekanan mekanis, konsistensi mikroorganisme. Lalu kedua, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal identifikasi, penampilan harus menarik agar konsumen tertarik untuk membeli. Keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. Persyaratan ekonomi, artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ditentukan oleh pasar, yang ada mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Kemasan harus memiliki sifat permeable terhadap udara, oksigen, gas, dan lainnya. B. Bersifat non-toksin atau insert, tidak bereaksi menyebabkan reaksi kimia agar makanan tetap terjaga kualitasnya. Kedap air, mampu menahan air jika suatu saat terkena air tidak meresap ke dalam. Relatif tahan terhadap panas. Mudah dikerjakan secara massal dan harga relatif murah agar tidak menambah biaya lagi. Kemasan yang dipakai disposif, yaitu kemasan yang langsung bisa dibuang. Contohnya bungkus plastik es atau bungkus permen, bungkus daun, bungkus karton. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi trip, seperti bahan jenis botol minuman, limun, bir, dan botol kecap atau wadah-wadah yang umumnya tidak dibuang oleh konsumen tapi bisa dikembalikan lagi ke tokonya. Kemasan yang tidak dibuang semi disposable. Wadah-wadah ini biasanya digunakan kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan menyimpan bahan makanan atau jenis makanan yang lain. Setelah itu keseluruhan dapat dibedakan. Kemasan primer, yaitu kemasan langsung mewadahi bahan pangan, kaleng, susu, botol minuman, bungkus tempe. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang kelompoknya kemasan seperti misalnya kotak karton untuk wadah susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan, bungkus keranjang buah, dan sebagainya. Kemasan tersier dan kuarterner, yaitu apabila dipergunakan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama bersangkutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.